Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 7 bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Materi pertama akan kita mulai dengan pengertian materi dan zat. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat yaitu meja, kursi, bohlam. Untuk contoh zat cair yaitu minyak, air, dan alkohol. Sedangkan untuk contoh zat gas yaitu udara, asap, dan uap air. Setiap zat memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, untuk sifat zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan untuk sifat zat cair yaitu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang, dan partikel-partikel pada zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Kemudian untuk sifat zat gas yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, jarak antar partikel zat gas sangat renggang, partikel-partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Kemudian kita akan membahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, unsur itu dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam memiliki ciri-ciri, berwujud padat pada suhu kamar, dapat ditempa dan diregangkan, merupakan konduktor listrik dan panas. Contoh unsur logam yaitu besi, emas, dan seng. Sedangkan ciri-ciri unsur non-logam yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, non-konduktor sehingga tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur juga memiliki sifat, yaitu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Unsur diberi nama latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur tersebut. Penamaan unsur diberi simbol yang dibuat oleh Johannes Jacob Berzelius. Cara pemberian nama unsur menurut Berzelius yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Berikutnya adalah tentang senyawa. Senyawa terdiri dari 2 unsur atau lebih. Nah, molekul ini adalah bagian terkecil dari suatu senyawa. Molekul sendiri tersusun atas 2 atom atau lebih melalui proses kimia. Kemudian sifat senyawa yaitu zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen adalah larutan. Larutan pada kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang bersifat asam, basa, dan garam. Ciri-ciri larutan asam yaitu rasanya asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah lakmus biru menjadi merah, memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan untuk ciri-ciri larutan basa yaitu rasanya agak pahit, terasa licin pada kulit, mengubah lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Untuk senyawa garam terbentuk dari reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi tersebut merupakan percampuran antara basa dan asam. Nah, untuk campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur sempurna satu sama lain. Sifat campuran yaitu dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Di sini ada 5 cara nih, yaitu filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi.
Filtrasi nama lain dari penyaringan, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi adalah metode yang sering digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Distilasi adalah nama lain di penyulingan, yaitu metode pemisahan campuran dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur pada suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Dan sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang tidak dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Perubahan materi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, contohnya es mencair. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, kayu dibakar menjadi arang. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.